Terima kasih Anda masih bersama saya Brigpol Intan Anansih di program Kapolri Sepekan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menutup rapat kerja teknis atau Rakernis Staf Sumber Daya Manusia atau SSDM dan rapat kerja teknis atau Rakernis Staf Logistik atau Slok Polri 2025 pada Jumat 9 Mei 2025. Rapat kerja teknis ini merupakan bentuk komitmen pimpinan dalam memperkuat strategi pengembangan sumber daya manusia dan logistik Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Penutupan kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Jakarta. Penutupan kegiatan rapat kerja teknis atau Rakernis Staf Sumber Daya Manusia atau SSDM dan rapat kerja teknis Staf Logistik atau Slok Polri 2025 ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri dan 506 personil gabungan Polri yang mengemban tugas fungsi sumber daya manusia dan logistik tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran yang bergabung baik secara luring maupun daring. Tema Rakernis Staf SDM Polri adalah SDM Polri yang unggul, adaptif, dan berintegritas guna mendukung terwujudnya Asta Cita. Sedangkan tema Rakernis Staf Logistik Polri adalah revitalisasi peran pengemban fungsi logistik Polri yang presisi dalam mendukung tugas Polri guna mewujudkan Asta Cita. Rakernis SDM Polri fokus pada strategi pembinaan karir, penguatan kompetensi anggota, pola rekrutmen anggota yang komprehensif. Sedangkan Rakernis Staf Logistik Polri membahas efisiensi pengadaan, distribusi logistik, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung operasional Polri yang akuntabel dan transparan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara SDM dan logistik Polri guna mendukung Polri yang prediktif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara simbolis menutup rapat kerja teknis dengan mengetuk palu, menandai berakhirnya Rakernis SDM dan Logistik Polri tahun anggaran 2025. Pada prinsipnya terkait dengan program dari yang sudah rekan-rekan bahas di dalam rapat kerja teknis, ini betul-betul bisa menempatkan posisi SDM dan logistik Polri untuk betul-betul bisa menjadi fungsi pendukung atau fungsi yang betul-betul bisa saling melengkapi dengan rekan-rekan yang melaksanakan tugas di fungsi-fungsi operasional menjadi satu kesatuan tim, satu kesatuan tindak di dalam rangka melaksanakan tugas pokok kita. Di sisi lain, bagaimana kita betul-betul bisa mengawal program-program Asta Cita dalam mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Terakhir, dengan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, Rakernis Gabungan SDM dan Logistik Polri tahun 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Dengan terselenggaranya Rakernis SSDM dan Rakernis Slok Polri tahun anggaran 2025, seluruh jajaran diharapkan dapat mengimplementasikan hasil pembahasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan sebagai upaya mengimplementasian catur prasetya dan tribrata Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan khusus kepada 2 anggota Polri yang gugur saat menjalankan tugas negara. Penghargaan tersebut diberikan dalam penutupan Rakernis Staf SDM dan Rakernis Staf Logistik Polri tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung Awaludin Jamin, Jakarta pada Jumat 9 Mei 2025.
Dua anggota Polri yang diberikan penghargaan oleh Kapolri adalah Mendiang Bribka Anumerta Joko Sungatno, anggota Baharkam Polri yang gugur dalam insiden jatuhnya pesawat M28 Skytrax P201 milik Polri di perairan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau pada 2016 silam. Renat Arif Fadilah, putra dari Mendiang Bribka Anumerta Joko Sungatno, menerima langsung penghargaan tersebut. Kapolri juga memberikan penghargaan kepada Mendiang Aibda Anumerta Dedi Susanto, anggota Ditres Narkoba Polda DIY yang gugur dalam menjalankan tugas memberantas narkoba. Arvid Deyu Putra Susanto, anak dari Mendiang Aibda Anumerta Dedi Susanto, mewakili penerimaan penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut diberikan Kapolri sebagai wujud apresiasi dan penghormatan atas dedikasi mendiang anggota Polri yang telah menjalankan tugas meski harus kehilangan nyawa, sekaligus kepedulian Polri terhadap keluarga yang ditinggalkan. Penyerahan penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian penutupan Rakernis Gabungan SDM dan Slok Polri tahun anggaran 2025 yang berlangsung selama 2 hari di Gedung Awaludin Jamin, Jakarta, dan dihadiri ratusan pejabat pengemban fungsi SDM dan logistik, baik tingkat Mabes hingga wilayah. Selain memberikan penghargaan kepada anggota yang gugur dalam tugas, Kapolri juga memberikan akses jalur rekrutmen proaktif Polri kepada putra-putri mereka, sebagai wujud kepedulian institusi Polri kepada terhadap keluarga yang ditinggalkan. Program rekrutmen proaktif Polri merupakan salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia yang memberikan akses khusus kepada keluarga besar Polri, termasuk anak-anak dari personel yang gugur, terluka berat, atau mengalami cacat permanen dalam tugas. Renat Arif Fadilah, putra dari Mendiang Bribka Anumerta Joko Sungatno, dan Arvid Deyu Putra Susanto, putra dari Mendiang Aibda Anumerta Dedi Susanto, mendapatkan akses jalur untuk mengikuti jalur rekrutmen proaktif Polri tersebut. Pemberian akses jalur untuk mengikuti jalur rekrutmen proaktif Polri ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetiakawanan, dan penghargaan atas jasa, dedikasi, dan pengabdian setiap anggota Polri kepada bangsa dan negara. Pemirsa, Kapolri hadiri gala premier film Sayap Saya Patah 2 Olivia bersama pejabat utama Mabes Polri. Film berdurasi 114 menit ini menceritakan tentang anggota Densus 88 yang melaksanakan tugas negara. Informasi selengkapnya akan kami sajikan pada segmen berikutnya. Tetaplah di Polri TV.